Shalom, salam kemenangan. Saya Dewi Abra menyapa saudara. Hari ini saya tidak sendiri. Kami ada di Banting di Kuala Lumpur. Saya bersama adik rohani saya. Silakan perkenalkan. Saya Yohana Swarti Yoel. Ramai kawan-kawan memanggil saya Ana. Ana ini adalah gadis Indonesia yang luar biasa. Tuhan bekerja dalam kehidupnya. Gadis Indonesia, dia melanglang buana di negeri jiran, yaitu di Malaysia, dan Tuhan memberkati dia. An, tante mau tanya, gimana ceritanya kok seorang Ana dari desa kecil, gimana itu posisinya, An? Oke, saya berasal dari perkampungan di bapak saya dari Jawa Tengah, saya punya mak dari Ambon, tetapi mereka sudah transmigrasi di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang, lebih tepatnya di daerah Batu Raja. Tahun berapa itu saya? Dari saya belum lahir lagi. Apa yang membuat kamu termotivasi untuk datang ke Malaysia? Karena saya kita orang dari keluarga yang sangat miskin, dan bapak saya seorang pendeta di pedalaman, jadi tidak ada gaji, dan mempunyai anak 10 orang. Jadi banyak tetangga-tetangga sebelah mengatakan dan selalu memperkata kami, anak seorang pendeta tiap hari pergi sembahyang, tiap minggu pergi gereja, tetapi anaknya banyak dan kasih makan pun tak boleh. Jadi dari situ saya ada keinginan untuk mengubah hidup keluarga kita orang, karena saya merasa malu orang memperkatakan orang tua saya. Kamu anak berapa, sayang? Saya anak nomor 5. Masih ada adik-beradik ya? Saya ada adik 5. Tahun berapa kamu waktu itu ke Malaysia? Saya ke Malaysia tahun 98. Yang luar biasa begini, saudara. Ana ini hanya lulus SMP, tapi atas anugerah Tuhan dia menjadi seorang manajer. 1 Korintus 1 ayat 29 katakan, apa yang hina buat dunia, apa yang gak berarti buat dunia, Tuhan jadikan berarti. An, ceritakan gimana ceritanya kamu melalang buana dari seorang yang tidak punya apa-apa, orang sederhana yang cuma lulusan SMP, perjalanan hidupmu membawa menjadi seorang manajer. Saya datang sini tahun 98, saya menjadi TKW atau pembantu rumah tangga, dan majikan saya seorang Jepang selama 5 tahun. Dan selepas 5 tahun majikan saya berpindah ke Vietnam, tetapi saya tidak ikut berpindah karena orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi saya tetap tinggal di Malaysia. Saya bekerja restoran pada pagi, dan pada malam hari saya pun kerja part time juga. Dari situ saya kenal seorang customer, dan dia memberitahu saya, adakah kamu mau bekerja dengan saya, bekerja office sebagai marketing atau sales girl. Dan saya jawab, saya ini orang Indonesia dan saya tidak ada kelulusan apa-apa. Bolehkah saya bekerja? Saya bilang kayak gitu. Tetapi dia cakap, boleh, karena kamu dalam segi berkata-kata kamu boleh berkata-kata. Yang penting kamu bisa memandu enggak? Saya bilang oke, saya ada mempunyai itu lesen memandu lah. Itu langkah awal, lewat seorang customer kamu mulai mengalami promosi dari Tuhan ya, sayang. Iya, terus dan selepas itu saya kerja sebagai sales girl di Syarikat Pencetakan atau Reklame selama 5 tahun. Dan ada customer saya lagi di situ menanyakan dengan saya, kenapa kamu tidak mau menjadi bos sendiri? Karena kalau kamu bekerja dengan orang, kamu bekerja sampai lewat-lewat, kamu bekerja sungguh-sungguh, tetapi gaji kamu segitu saja. Jadi
selepas itu saya berpikir selama 1 bulan juga untuk menjadi mau membuka bisnis sendiri, dan saya cakap saya tidak mempunyai uang dan bolehkah orang Indonesia membuka bisnis, karena waktu itu saya tidak tahu. Itu bukan hal yang mudah karena kamu Ya, orang asing betul, kan. betul. Dan selepas itu dia cakap oke, saya akan tolong you, dan dia yang modali saya membuka bisnis. Dia yang kasih duit, dan dari situ saya ada bisnis sendiri, reklame pengiklanan selama 7 tahun. Selama 7 tahun yang luar biasa begini saudara. Hanya lulusan SMP loh ya. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. 1 Korintus 2:9 katakan begini, apa yang tidak pernah didengar, apa yang nggak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan untuk anak. Tante mau tanya, tantangannya apa sih kamu orang Indonesia bisa eksis di negeri orang? Tantangan yang berat buat anak itu apa? Tantangan dia kalau saya sakit, saya tidak ada uang, saya akan berusaha. Saya pun diam, saya tidak pernah memberi kabar dengan orang tua kalau saya susah atau sakit, karena saya tidak mau menyusahkan di orang. Jadi saya hanya mengabarkan yang senang-senang saja. Tetapi sebetulnya di sini susah, betul-betul banyak mencabar lah. Apa kunci sukses seorang anak dari orang yang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan membentuk kau luar biasa? Kasih resepnya loh untuk semua yang mendengarkan siaran ini sehingga mereka boleh bangkit. Proses dia bukannya mudah. Memang saya pernah jadi bos sendiri, tapi selepas itu saya pun kena tipu dan customer saya juga yang membeli, dan dia memanggil saya untuk menjadi manajer. Dan menjadi manajer 4 tahun. Selepas itu sekarang pun itu company tutup, jadi saya dan staf-staf yang lain kena berhenti bekerja, dan sekarang saya mencoba untuk buat bisnis lagi kecil-kecil, walaupun saya merasa takut gagal lagi, tetapi saya percaya. Dan sebelum saya membuat bisnis ini, saya berdoa dengan Tuhan selama kurang lebih 1 bulan. Saya minta petunjuk dengan Tuhan lah, karena saya memang tak punya apa-apa, sudah habis, ada simpanan pun sedikit saja. Dan dari situ ada supplier saya, dia menawarkan untuk suruh saya beli 1 lori, dan dia cakap suruh pakai dia punya nama tak apa. Jadi dari situ adalah jawaban doa dari Tuhan. Dan kalau mau sukses itu bukan senang, memang kita mesti berusaha, tetapi kita pun mau selalu berdoa. Dan saya memang seminggu sekali saya ada puasa. Saya mengikuti jejak bapak saya sampai dia meninggal pun dia masih berpuasa juga. Haleluya, luar biasa loh. Anak muda hidup mengandalkan Tuhan. Kalau Anda ingin diberkati, andalkan Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, anak itu berjuang, seorang perempuan mau berjuang di negeri orang itu tidak gampang. Tantangan yang dihadapi dia lewati bersama Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa ya anak, yang saya dengar, kamu adalah anak yang sangat berbakti sama orang tua, betul? Puji Tuhan, tapi saya rasa masih belum cukup lah. Tak lah, maksud saya begini, kamu setiap bulan lah selalu ingat sama ibunya masih ada saat ini. Percaya begini, kalau anak sukses hari ini juga karena doa orang tua. Jadi anak muda, dengarkan nasihat kami berdua. Kalau ingin berhasil, hormati orang tuamu, sayangi orang tuamu, dan berkati orang tuamu. Saya minta kamu berikan pesan untuk mereka yang mungkin karena keuangan belum bisa kuliah, karena kondisi orang tua belum kuliah. Jangan pernah menyerah. Saya mengangkat kisah ini bukan berarti kalau begitu tidak usah kuliah, salah besar. Kalau Anda punya kesempatan, punya uang, harus kuliah. Tapi kalau karena keterbatasan dana, tolong berikan nasihat buat mereka. Untuk teman-teman semua, jangan putus asa. Walaupun kita lahir dari orang yang kurang mampu, orang yang miskin, tetapi kita
terus tekun dalam doa dan jangan putus asa dan selalu berdoa. Pasti segala sesuatunya Tuhan akan buka jalan dan cukupi Amin. segala sesuatunya. Amin. Percaya begini, 0 bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan mampukan. Anak yang bukan siapa-siapa awalnya datang ke Malaysia, hari ini Tuhan berkati dia luar biasa, dia bisa bekerja, dia bisa melayani. Dan doa kami, semua yang mendengarkan siaran ini, imannya bangkit, pengharapannya bangkit. Terima kasih, Tuhan Yesus Amin. memberkati. Shalom. Shalom.